Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Bahlawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 102. Halaman 102 yang paling atas, baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhlikati, dan diantara yang termasuk yang merusak amal perbuatan. Jadi kita sedang membahas amal-amal yang merusak amal perbuatan, atau dengan kata lain penyakit-penyakit hati. Al-hasadu lil muslimina, yaitu dengki kepada kaum muslimin, dengki kepada orang lain, itu adalah merusak amal perbuatan. Wa mahabbatus syarri li ahadin minhum, senang orang lain mendapatkan keburukan. Jadi ada orang lain mendapatkan keburukan, kita senang. Nah, ini hati kita berpenyakit, hadirin sekalian. Kita dengki kepada orang lain, senang orang lain mendapat keburukan. Wa idmarul adawati wal ghisyi wal hiqdi lahum, menyimpan permusuhan, menyimpan iri, menyimpan dengki lahum kepada mereka, kepada kaum muslimin. Jadi di hati kita ada kebencian, ada ketidaksukaan, ada sifat iri, maka itu adalah penyakit hati yang juga merusak amal perbuatan, hadirin sekalian. Wa qillatur rahmati bihim wasyafaqati alaihim, sedikit rasa kasih sayang kepada mereka dan rasa belas kasih kepada mereka. Jadi kita
tidak tersentuh hati kita ketika ada orang yang menderita. Nah, orang tersebut berpenyakit hatinya, hadirin sekalian. Ada orang yang susah, lalu kita biasa-biasa saja, maka itu hati kita sedang berpenyakit, hadirin sekalian. Tidak memiliki kasih sayang atau sedikit kasih sayang dan belas kasih kepada kaum muslimin, hadirin sekalian. Nah, memang kadang-kadang sifat belas kasih kaum muslimin itu sering dijadikan modus. Ada orang yang pura-pura pincang padahal tidak pincang. Ada orang-orang yang kelihatan gembel padahal tidak gembel. Nah, maka kita juga harus waspada. Tapi sifat belas kasih kepada kaum muslimin harus tetap ada dalam diri kita, hadirin sekalian. Wasu'uz zanni bihim, berprasangka buruk kepada kaum muslimin, hadirin sekalian. Nah, ini juga berprasangka buruk itu juga tidak baik. Ada orang yang kelihatan baru kenal, kemudian kita udah suuzon, udah prasangka buruk, jangan-jangan dia maling nih, jangan-jangan dia mau menipu nih. Nah, kita hilangkan prasangka buruk, tapi waspada tetap, hadirin sekalian. Jadi kita harus punya sifat husnuzon, hilangkan sifat suuzon, buruk sangka, hadirin sekalian. Orang yang terus-menerus buruk sangka, penyebab utamanya ya hatinya kotor. Penyebab utamanya adalah dia memiliki sifat-sifat kotor sehingga orang lain dinilainya kotor oleh dia, hadirin sekalian. Nah, sifat-sifat yang tadi disebutkan harus kita bersihkan dari dalam hati kita kalau ingin hati kita bersih. Karena orang yang selamat di akhirat, yang berjumpa dengan Allah adalah orang yang hatinya bersih, hadirin sekalian. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta benda dan anak-anak tidak berguna lagi, maka kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Jadi orang yang masuk surga, orang yang hatinya sudah bersih. Orang yang bertemu Allah di hari kiamat, orang yang hatinya sudah bersih, hadirin sekalian. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati yang telah kita bahas kemarin sampai sekarang ini, hadirin sekalian. Saya ulang, dari kemusyrikan, kemudian dari sifat ria, kemudian dari dengki, dari suuzon, dan dari tidak punya belas kasih kepada orang lain. Harus kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat itu, hadirin sekalian. Fakullu zalika, seluruhnya itu minas sifatil muhlikati, termasuk sifat-sifat yang merusak amal perbuatan. Jadi amal kita rusak karena sifat-sifat itu, hadirin sekalian. Pahala-pahala kita hancur disebabkan sifat-sifat yang telah disebutkan itu kita miliki, hadirin sekalian. Kita akan bahas satu-satu. Amal hasadu, adapun dengki, hasud atau dengki, fahasbuka bihi zaman wa qabhan, cukuplah bagi kamu bahwa dengki itu adalah buruk dan merusak. Annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala amara, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'azati, mohon perlindungan kepada Allah, min syarril hasidi, dari keburukan orang yang dengki. Kama amarahu bil isti'adati min syarri syaitani, seperti Allah memerintahkan mohon perlindungan dari keburukan setan yang terkutuk. Jadi Allah memerintahkan Rasul, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari keburukan setan, dan dari juga orang yang dengki. Dibarengkannya orang yang dengki itu dengan keburukan setan menunjukkan sangat buruknya dengki tersebut dan harus kita jauhi, hadirin sekalian. Maka jangan sampai hati kita punya sifat dengki kepada orang lain. Hati kita harus bersih, gak punya sifat dengki, iri, hasud kepada orang lain, hadirin sekalian, agar kita
hidup kita bahagia hadirin sekalian. Kalau dengki kita nggak mungkin bahagia. Orang makan enak kita pusing hadirin sekalian. Orang beli TV baru kita sakit hati hadirin sekalian. Maka merugikan diri kita sendiri, di samping dosanya besar hadirin sekalian. Di dunia nggak bahagia, di akhirat dia menjadi siksa hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi Rasulullah diperintahkan mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari orang yang dengki. Berarti dengki adalah hal yang buruk yang harus kita jauhi. Nah, kalau kita ingin selamat dari orang yang dengki, perbanyak saja surat. Ini surat apa hadirin sekalian? Al-Falaq. Perbanyak surat Al-Falaq, maka insya Allah orang yang dengki tidak bisa mencelakai kita hadirin sekalian. Karena doa itu bertingkat. Ada doa dari Quran, ada doa dari hadis, ada doa dari para ulama hadirin sekalian. Kalau doa dari Quran tanpa perlu ijazah, tanpa perlu pemberian dari guru kepada murid, langsung diijabah oleh Allah, langsung lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Falaq, mohon perlindungan kepada Allah dari orang yang dengki, dari keburukan orang yang dengki. Jadi kalau misalkan kita ada orang yang dengki kepada kita, kita tidak tahu harus berbuat apa, banyaklah baca surat Al-Falaq hadirin sekalian. Sudah hafal semuanya hadirin sekalian. Di situ ada perlindungan kepada Allah dari orang yang dengki. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, iyyakum wal hasada, hati-hatilah kamu dari sifat dengki. Innal hasada, sesungguhnya sifat dengki itu yakulul hasanati, memakan kebaikan-kebaikan, kama takulun narul hataba, seperti api memakan kayu bakar hadirin sekalian. Jadi api memakan kayu bakar itu cepat hadirin sekalian, cepat kayu bakar itu dilahap oleh api. Begitulah kedengkian memakan kebaikan-kebaikan kita, memakan ibadah-ibadah kita. Yang dimakan adalah pahalanya hadirin sekalian. Jadi kita menyangka udah beramal banyak, udah beramal soleh banyak, tapi punya sifat dengki, nah itu dimakan satu persatu. Nanti di hadapan Allah ketika kita meminta balasan pahala, sudah habis dimakan oleh kedengkian. Berarti kedengkian merusak amal-amal soleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai dengki ini ada dalam diri kita hadirin sekalian, kepada teman, kepada orang lain, kepada guru, kepada keluarga. Dan berusaha kedengkian itu harus kita hilangkan. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, la yajma'u fi jawfi abdin. Nah ini lebih ekstrim lagi hadirin sekalian. La yajma'u fi jawfi abdin, tidak berkumpul di dalam hati seorang hamba. Apa itu? Al-imanu wal hasadu, keimanan dan kedengkian hadirin sekalian. Artinya orang yang beriman pasti bersih dari sifat dengki, atau orang yang dengki pasti tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa syadidun, hadis ini syadid, kuat. Hadis ini maksudnya ancaman yang keras. Jangan sampai kita punya sifat dengki, karena merusak keimanan kita kepada Allah juga hadirin sekalian. Fata'ammalhu, maka renungkanlah hadis ini. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan tidak berkumpul dalam hati seorang hamba iman dan kebencian. Artinya kalau dia punya iman, nggak punya rasa dengki. Kalau dia punya rasa dengki, nggak punya iman. Na'udzubillah min dzalik. Berarti hadis ini hadis yang berat untuk kita jalankan. Artinya iman kita nggak sempurna kalau kita punya sifat dengki hadirin sekalian. Maka jauhi sifat dengki hadirin sekalian.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tahasadu, janganlah kamu saling mendengki, wala tabaghadu, janganlah kamu saling marah-marahan, wala tanabazu, dan janganlah kamu saling mencari kesalahan orang lain. Kita jauhi sifat-sifat buruk. Al-hadis, ada titik-titik, berarti hadisnya masih panjang. Ini hanya sebagian hadis. Selanjutnya, apa itu dengki? Al-Habib jelaskan di dalam kitab ini. Wa ma'nal hasadi, adapun arti dengki adalah, arti hasud adalah ayyajidal insanu fi sadrihi, seseorang mendapati di dalam dadanya, wa qalbihi, dan hatinya, doyikon, rasa sempit, wa jurhan, dan luka, wa karohiyatan, dan kebencian dan ketidaksukaan, linikmatin an'amallahu biha ala abdin, terhadap suatu nikmat yang Allah berikan nikmat itu kepada hambanya, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, fi dinihi au dunyahu, baik nikmat itu berupa agama maupun berupa dunia. Hadirin sekalian, ada orang diberi nikmat oleh Allah kepada orang lain, kok hati kita nggak enak, kok hati kita nggak senang. Nah, itu dengki. Hadirin sekalian, itu iri. Harus bersihkan, harus introspeksi diri. Baik nikmat itu berupa agama maupun nikmat itu berupa keduniaan. Ada orang yang rumahnya megah, ada orang mendapat nikmat dari Allah, kita kok merasa nggak suka, atau kita kok merasa tidak nyaman, kita merasa sempit hatinya, maka ketahuilah ada dengki dalam hati kita yang harus dibersihkan kalau mau selamat. Hadirin sekalian, atau ada orang yang diberi nikmat agama, dia pinter ini, pinter itu, pinter baca Quran, lalu bukannya kita meniru, malah kita hasud kepada orang tersebut, maka ini pun dengki yang menyebabkan kita celaka. Maka agar kita selamat, jauhilah sifat dengki. Hadirin sekalian, atau bahasa Arabnya hasud. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran dan penyakit hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.